negara. Itu akibatnya orang Papua mati karena negara yang ditetapkan oleh Belanda. Lika-liku menjadi seorang Menteri Kelautan dan Perikanan dirasakan betul oleh Freddy Numberi. Baru saja mendapat penghargaan luar negeri, justru dirinya dianggap biasa-biasa saja oleh sebagian orang. Bahkan disebut-sebut tidak membawa pengaruh ataupun perubahan apa-apa bagi sektor kekuatan Indonesia. Fokus Freddy saat itu dinilai hanya untuk menaikkan popularitas di lingkup nasional dan internasional. Tapi sebaliknya tidak memberikan dampak apapun bagi nelayan Indonesia yang sebenarnya lebih banyak ambil bagian dalam proses mensejahterakan bangsa ini. Isu soal menjual 3 pulau juga semakin membuat citranya buruk. Bayang-bayang kata gagal pun menerpa sosok yang memulai karirnya sebagai TNI tersebut. Kalau begitu kita ulas saja sosoknya dan lihat seberapa jauh sebenarnya Freddy dalam menjejali karir TNI dan politiknya. Di Indonesia itu kayak apa? Supaya adik-adik saya di Papua memahami, oh ternyata kami dari awal itu bagian utuh kok dari negeri ini. Pria kelahiran Serui 15 Oktober 1947 ini merupakan seorang perwira TNI juga politikus kenamaan Indonesia. Tapi tak langsung terjun ke politik, Freddy lebih dulu tertarik masuk dunia militer saat usianya masih muda. Freddy memilih berkarir militer sebagai langkah awalnya setelah lulus dari bangku sekolah menengah atas di Jayapura. Lahir dari tanah paling timur Indonesia, tidak membuat Freddy kecil hati untuk membuktikan dirinya menjadi bagian dari abdi negara. Dengan keinginan besar tersebut, Freddy lalu memberanikan diri mengikuti seleksi yang dilakukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI di tahun 1968. Pria kelahiran Serui ini kemudian bergabung pendidikan khusus Akademi Angkatan Laut atau AAL di Surabaya pada tahun 1969 dan berhasil lulus di bulan Desember 1971. Dalam perjalanan militernya, Freddy bertemu dengan wanita pilihan yang bernama Anna Antoinette yang kelak menjadi istrinya. Dari pernikahan mereka dikaruniai 2 orang putri yang diberi nama Grace Natalia dan Friska Lucinda. Seperti keluarga pejabat pada umumnya, Freddy dan keluarga harus tinggal di rumah dinas. Tapi alih-alih membawa serta keluarganya ke Jakarta Pusat, mengingat hak istimewa yang diberikan kepada seorang menteri, Freddy lebih memilih memboyong anak istrinya tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan menempati rumah pribadi mereka sendiri. Bukan apa-apa, tapi keinginan Freddy untuk merasakan kehangatan di rumah sendiri, serta karakter sederhana itu sebenarnya sudah dibawa Freddy saat baru dinyatakan lulus dari Angkatan Laut. Dari karakter dan kemampuannya pula yang membuat Freddy diberikan beberapa jabatan. Bahkan saat baru selesai dari pendidikannya, Freddy langsung diberi jabatan sebagai Komandan KRI 9 di kawasan timur Indonesia. Tak butuh waktu lama, setelah itu dirinya kembali ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Satuan Tugas Prachim Frost dan Kondor dari tahun 1995 hingga 1996. Setelah itu dirinya juga menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL 5 Irian Jaya Maluku. Seiring berjalannya waktu, usia pensiun mulai menghampirinya. Itu berarti Freddy harus bersiap menanggalkan segala atribut kemiliterannya. Setelah lepas dari TNI, dirinya langsung memutuskan untuk menjejali dunia politik dengan ikut pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Freddy yakin bahwa kinerjanya di TNI bisa jadi bekalnya memenangkan kontestasi tanah Cendrawasih saat itu. Dan benar saja, sesuai prediksi awal, nasib baik menghampiri ayah 2 orang anak tersebut. Tahun 1998 menjadi tahun paling berkesan dalam hidup Freddy. Kemenangan berpihak pada dirinya dan berhasil menduduki jabatan Gubernur Papua, didampingi wakilnya Abraham Octavianus atau Ruri. Lalu saat jabatannya sebagai gubernur berakhir di tahun 2000, Freddy dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia ke-8 di bawah Kabinet Gus Dur, menggantikan Hartarto Sastro Sunarto. Namun hanya 10 bulan mengemban tugas, Freddy kemudian dialih tugaskan sebagai duta besar. Saat itu, Freddy ditugaskan ke Italia, Malta, dan Albania. Lalu di tahun 2004, Freddy yang mengendarai Partai Demokrat pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini kemudian didapuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia keempat dan menjabat hingga tahun 2009. Setelah itu, Freddy dilantik lagi sebagai Menteri Perhubungan Indonesia yang ke-34, menggantikan Jusman Syafi'i Jamal. Freddy menjabat hingga reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II di tahun 2011. Meski terhitung punya jejak karir yang bagus di TNI, juga setelah terjun ke dunia politik, ternyata dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja.
Padahal saat menjalankan tugas sebagai seorang duta besar, Freddy dianugerahi Order of Merit of the Italian Republic sebagai bentuk pengakuan atas jasanya ke Italia. Lalu di tahun 2004, tepatnya di bulan Mei saat menjadi Menteri Kelautan, diselenggarakan World Ocean Conference of Manado, Sulawesi Utara. 2 orang ahli ekologi dari Conservation International, sebuah kelompok pecinta lingkungan, menyematkan nama Freddy untuk spesies ikan whiptail yang mereka temukan di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Mereka lalu menamai spesies itu Pentapodus numberi, yang tidak lain diambil dari nama belakang Freddy. Bukan semata-mata karena saat itu Freddy menjabat Menteri Kelautan, tapi karena juga untuk menghormati upayanya mengelola ekosistem di seluruh lautan dan pesisir negara yang terbilang luas ini. Selain itu, juga tidak ada yang menyangka jika Freddy ternyata punya keahlian menulis. Pada bulan yang sama saat namanya diadopsi sebagai nama spesies ikan, Freddy juga meluncurkan bukunya yang berjudul Climate Change, Its Implication on Ecosystems on the Sea, Coast and Small Island, yang membahas isu iklim global dan dampaknya terhadap negara kepulauan seperti Indonesia. Tapi semua pencapaian tersebut lagi-lagi dianggap belum cukup untuk membawa nama Freddy sebagai sosok yang punya kredibilitas tinggi. Budaya itu kita mulai dari bicara dialog, bicara dari bawah. Bagaimana masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah budaya yang ada itu bersatu. Begitu juga dengan harta kekayaan yang tidak bertambah. Ternyata jabatan menteri tidak menjamin Freddy akan menikmati banyak hasil kerja kerasnya. Terakhir melaporkan harta kekayaannya ke KPK di tahun 2010, Freddy tercatat hanya memiliki kekayaan sejumlah 4 miliar rupiah dan 77.674 US dollar. Catatan harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai 2,4 miliar rupiah. Sedangkan untuk transportasi senilai 132 juta dan 32 juta rupiah. Pria dengan pangkat terakhir Laksamana Madya ini juga menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk kas dan setara kas yang nilainya ditaksir mencapai 1,44 miliar rupiah. Itu pun mengalami penurunan sebanyak 100 juta. Karena jika melihat dari catatan di tahun 2007, Freddy saat itu melaporkan hartanya yang berjumlah 4,18 miliar dan 85.713 US dollar. Kini setelah lebih dari 10 tahun selesai dari jabatannya sebagai menteri, Freddy menghabiskan usia senjanya dengan melanjutkan hobi menulis buku. Terakhir buku yang berjudul Menguak Tabir Sejarah Papua atau Revealing the History of Papua juga ia sumbangkan ke Perpustakaan Universitas Cendrawasih November 2022 lalu. Buku berjumlah 269 halaman tersebut menjadi saksi bahwa Freddy di usia yang tak lagi muda masih begitu peduli dengan tanah kelahirannya, Papua. Di luar itu, Freddy juga masih sering mengisi seminar kebangsaan dan sering dimintai pendapat sebagai seorang mantan Menteri Perhubungan. Terlebih dirinya sempat menjabat sebagai Ketua Forum Senior dan Milenial atau Forsemi Papua. Freddy kerap angkat bicara soal Papua yang masih sering dilanda konflik. Pesannya hanya satu, untuk generasi muda setelahnya, agar tetap tenang menghadapi persoalan Papua dan tidak mudah untuk ikut terprovokasi.